Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita bersama-sama membacakan berdoa terlebih dahulu. Kalau boleh tahu siapa di sini KM-nya? Aku, Bu. Boleh dipimpin doa KM-nya? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Pak absen dulu ya, sambil kita kenalan karena hari ini pertemuan pertama dengan Ibu. Ananda, Hadir, Bu. Caca, Ada. Lina, Sakit, Bu. Haci, Ada, Bu. Dimas, Ada. Risa. Hadir. Ya, dicukupkan sekian. Udah kenal nih dengan kalian, tapi kalian belum kenal dengan Ibu. Kan ada pepatah tuh mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak Cinta. Tapi aku udah cinta ditinggal, Bu. Nah, yang sabar ya. Iya, Ibu. Maka dari itu izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Fitri Melani Khairunisa, program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Sebelumnya Ibu mau tanya materi sebelumnya tentang apa? Tentang pergaulan bebas, Bu. Nah, materi kali ini ada sangkutannya dengan materi sebelumnya. Supaya kita tidak terjerumus dari pergaulan bebas, alangkah baiknya kita menikah. Siapa di sini yang udah lulus mau nikah? Kayaknya aku deh, Bu. Nah, Mau langsung nikah. boleh. Di sini adalah suatu akad yang menghalalkan dari pergaulan bebas yang tadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan guna mendapat kewajiban. Nah, pernikahan di sini merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Jadi tujuan dari pernikahan itu untuk mendapatkan keturunan supaya bahagia dunia dan akhirat. Nah, hukum dari pernikahan terbagi menjadi 5. Ada wajib, makruh, mubah, sunnah, dan haram. Nah, yang pertama hukumnya mubah. Mubah di sini yaitu jika seseorang tidak terdesak dengan alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Jadi orang itu boleh mubah, kan mubah itu boleh. Jadi boleh untuk melakukan nikah. Nah, yang selanjutnya sunnah. Jika seseorang itu memiliki bekal dan hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyosong kehidupan rumah tangga dan dirinya tidak khawatir untuk terjerumus pergaulan bebas. Yang tadi itu kan bisa mendekati perzinahan. Hukumnya wajib jika seseorang telah memiliki bekal jasmani dan rohani. Nah, terus dirinya tuh takut akan berbuat zina, misalkan dia tidak menikah. Jadi hukumnya wajib bagi orang yang seperti itu. Nah, hukumnya makruh jika seorang yang tidak punya bekal jasmani dan rohaninya juga tidak khawatir terjerumus pergaulan bebas, yaitu zina tadi. Selanjutnya hukumnya haram jika seseorang itu melakukan pernikahan dengan bertujuan menyakiti istrinya, menghabiskan hartanya. Nah, itu baru hukumnya haram. Nah, kan tadi sudah Ibu jelaskan tentang pengertian nikah, hukum nikah terbagi menjadi 5. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang persiapan menikah. Sebelum menikah biasanya ada hitbahan dulu ya, pinangan. Hitbah di sini yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya dengan cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Pelaksanaan cara pernikahan yaitu dengan cara hitbah. Hitbah berarti pinangan, yaitu seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadikan istrinya.
Nah, permasalahan khutbah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi maka dan tak ada dosa bagi kamu menghina wanita itu dengan sindiran yang baik atau harus menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 235. Cara mengajukan pinangan kepada gadis janda yang sudah habis masa iddah dilakukan secara terang-terangan dengan cara khutbahnya. Nah, kalau misalkan janda yang masih masa iddah yang ditinggal suaminya itu dilakukan secara menyindir. Kita yang dipinang yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bukan istri orang lain. Yang kedua, tidak dalam masa iddah. Dan yang ketiga, bukan wanita yang dipinang oleh orang lain. Nah, yang selanjutnya mahram atau perempuan yang haram dinikahi atau haram ya. Dari kata mahram itu haram, baik laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi. Adapun sebab yang menjadi seorang perempuan menjadikan haram dinikahi oleh seorang laki-laki dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, sebab haram dinikahi untuk selamanya dibagi menjadi 4, yaitu wanita yang haram dinikahi karena nasab, yaitu ibu, nenek secara mutlak dan semua jalur ke atasnya. Terus anak perempuan dan anak perempuannya beserta semua jalur ke bawahnya. Yang selanjutnya anak perempuan dari anak laki-laki dan perempuannya beserta semua jalur ke bawahnya. Saudara perempuan secara mutlak, amah yaitu bibi atau jalur ayah, khalah bibi dari jalur ayah. Anak perempuannya saudara laki-laki secara mutlak, anak perempuannya anak laki-laki, anak perempuan beserta jalur ke bawahnya. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah, tadi karena nasab kan. Nah, sekarang wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah, istri ayah dan istri kakek beserta jalur ke atasnya, ibu istri atau ibu mertua. Anak perempuan istri, anak perempuan tiri jika seorang telah menggauli ibunya, anak perempuannya istri. Nah, wanita-wanita yang haram dinikahi karena susunan mereka. 1. Ibu. Ibu yang diharamkan dinikahi karena sebab nasab. Yang kedua, anak-anak perempuan. Yang ketiga, saudara-saudara perempuan. Yang keempat, para amah, para bibi atau yaitu jalur dari ayah. Nah, yang selanjutnya anak perempuannya saudara laki-laki, anak perempuannya saudara perempuan. Nah, itu pembagian mahram. Syarat yang selanjutnya syarat dan rukun nikah. Syarat itu yang harus ada. Nah, untuk calon suami syaratnya yang pertama agama Islam, beragama Islam. Yang selanjutnya ia benar-benar seorang laki-laki, bukan waria ya. Menikah bukan karena dasar paksaan. Yang selanjutnya tidak beristri 4. Yang selanjutnya mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita haram yang dia nikahi. Nah, calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu, tidak sedang berihram atau berhaji. Nah, itu syarat bagi calon suami. Selanjutnya calon istri, syaratnya beragama Islam, benar-benar seorang perempuan, mendapat izin menikah dari walinya. Walinya yaitu ayah, bukan sebagai istri orang lain, bukan sebagai mutadah, wanita yang sedang dalam masa iddah. Yang selanjutnya tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya, bukan sebagai wanita yang pernah dili'an, yaitu calon suaminya, yaitu dilaknat suaminya karena dituduh berzina. Jadi bukan perempuan seperti itu atas kemauannya sendiri. Nah, yang tadi karena tidak ada keterpaksaan
paksaan. Nah, yang selanjutnya syarat wali. Laki-laki, wali harus laki-laki, yaitu ayah, kakek, ke atasnya terus ya. Nah, yang selanjutnya beragama Islam, balik, berakal, merdeka, adil, tidak sedang ihram atau haji. Nah, yang selanjutnya 2 orang saksi. Syaratnya dewasa atau balik, berakal, merdeka, dan adil, melihat dan mendengar, memahami bahasa yang digunakan dalam akad. Misalkan kalau dalam akad memakai bahasa Arab, 2 orang saksi itu harus memahami bahasanya. Misalkan memakai bahasa Sunda, misalkan memakai bahasa Indonesia, jadi kedua wali itu harus memahaminya. Seperti itu. Nah, tidak sedang mengerjakan ihram atau umroh, tidak mungkin kan ya kalau misalkan wali kan duduk. Tidak mungkin melakukan ihram atau haji. Hadir dalam ijab kabul. Nah, sudah pasti. Nah, sekarang Ibu bertanya kembali, siapa di antara kalian yang mengetahui tentang pembagian mahram? Enggak, Bu. Nah, mahram atau perempuan yang haram dinikahi, baik laki-laki maupun perempuan. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Ada yang mau bertanya? Enggak. Sebelum Ibu akhiri, baiklah kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya. Di sini kita sudah belajar tentang pernikahan. Sebutkan pembagian mahram dalam pernikahan. Nah, ada yang bisa menjelaskan, yang menyimpulkan kembali? Enggak, Bu. Jadi, kesimpulannya, pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam itu adalah yang sesuai dengan ketentuan atau aturan yang telah Allah berikan. Sama halnya tata cara untuk mengikat perjodohan yang sesuai dengan itu. Sebelum Ibu tutup pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan soal terlebih dahulu. Kerjakan dan kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih membahas tentang pernikahan, yaitu tentang talak dan rujuk. Baik, pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Jaga kesehatan kalian. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.